pikir anak saya pantas dengan janda sepertimu? Dasar janda miskin gak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pengantin wanita dihina dan dipermalukan oleh mertuanya, dianggap tak pantas menikahi anaknya, karena dia seorang janda, namun ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dan dilunaskan hutangnya, komen amin di bawah ya. Rizka berdiri di depan cermin besar, mengenakan kebaya berwarna gading dengan taburan payet halus yang berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Wajahnya cantik dan lembut, tapi matanya menyimpan getar halus, campuran bahagia dan gugup. Ia menarik napas panjang. Bismillah, semoga ini benar-benar jadi awal baru, gumamnya pelan. Di sampingnya, sahabatnya Lina memegang tangan Rizka erat. Kamu udah berjuang keras, Riz. Dimas pria baik. Kok, aku yakin kamu bakal bahagia kali ini. Rizka tersenyum tipis. Aku cuma takut masa laluku bikin segalanya hancur lagi. Lina menatapnya dalam-dalam. Yang lalu biar berlalu. Kamu bukan masa lalumu, Riz. Kata-kata itu menenangkan, tapi Rizka tahu, tidak semua orang berpikir demikian. Senyum di pelaminan. Beberapa jam kemudian, Rizka berdiri di pelaminan megah bersama Dimas, pria yang kini resmi menjadi suaminya. Dimas mengenakan setelan jas abu elegan, wajahnya teduh dengan senyum bangga. Ia menatap Rizka seolah ingin meyakinkan, aku akan menjagamu, apapun yang terjadi. Musik pengantin mengalun lembut. Para tamu memberi selamat, foto-foto diambil, tawa terdengar di mana-mana. Rizka menunduk malu setiap kali ada yang memuji betapa serasinya mereka. Namun di balik semua keindahan itu, dari barisan tamu di depan, sepasang mata tajam menatap dingin ke arah pelaminan. Dialah Bu Lela, ibu Dimas, seorang wanita parubaya berpenampilan glamor dengan aura wibawa yang kuat. Sejak awal, ia menolak pernikahan ini, tapi karena Dimas bersikeras, ia terpaksa datang, hanya untuk melihat sendiri kesalahan anaknya. Di pangkuannya, undangan pesta ia genggam kuat hingga hampir robek. Kata-kata yang menikam. Ketika acara memasuki sesi sambutan, pembawa acara mempersilakan keluarga kedua mempelai memberi ucapan. Dari pihak Rizka, paman dan bibinya berbicara dengan penuh haru, berterima kasih karena Dimas telah menerima Rizka apa adanya. Lalu tiba giliran keluarga Dimas. Namun, sebelum pembawa acara sempat memanggil nama, Bu Lela tiba-tiba berdiri sendiri, langkahnya mantap menuju pelaminan. Semua mata langsung tertuju padanya. Dimas menatap khawatir, tapi tak berani mencegah. Dengan senyum tipis yang terpaksa, Bu Lela mengambil mikrofon dari tangan MC. Saya cuma mau bicara sedikit, katanya. Suaranya tegas, menusuk. Ruangan yang semula riuh langsung hening. Bahkan suara musik pun perlahan berhenti. Bu Lela menatap Rizka dari ujung kepala hingga kaki. Lalu, dengan nada yang terdengar seperti pisau, ia berkata di depan semua tamu. Saya hanya ingin jujur, agar semua orang tahu siapa sebenarnya menantu saya ini. Rizka menegakkan tubuhnya, berusaha tenang. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, kalimat berikutnya menghantamnya telak. Perempuan bekas seperti kamu gak pantas jadi menantu keluarga kami. Suasana langsung membeku. Beberapa tamu menutup mulut, sebagian menahan tawa kecil. Lensa ponsel mulai terangkat, merekam momen yang bahkan Rizka pun tak percaya sedang ia alami. Dimas segera menoleh ke ibunya. Bu, cukup. Tapi Bu Lela menepis tangan anaknya. Kamu diam. Dimas, kamu tahu dia siapa? Dia janda. Ditinggal suaminya. Apa kamu gak malu menikah sama perempuan sisa begitu? Kata-kata itu menghantam dada Rizka seperti petir. Tangannya gemetar memegang buket bunga. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia menahannya dengan seluruh kekuatan yang tersisa.
beberapa tamu mulai berbisik. Janda. Katanya mantan suaminya selingkuh. Ya. Wah, berani juga Dimas nikah sama yang kayak gitu. Rizka menunduk, bibirnya bergetar. Ia ingin pergi, tapi kaki seolah tak bisa digerakkan. Suara Bu Lela masih terdengar, tajam, menusuk, seolah belum puas menelanjangi harga dirinya. Keluarga besar kami punya nama baik, Rizka. Dan saya nggak mau nama itu rusak cuma karena anak saya jatuh kasihan sama kamu. Dimas akhirnya menarik mikrofon dan dengan nada bergetar berkata, "Cukup, Bu. Ini pernikahan saya. Kalau ibu nggak bisa menghormati, sebaiknya ibu pulang." Ruangan gempar. Namun Bu Lela hanya mendengus dan menatap Rizka dengan tatapan merendahkan sebelum turun dari pelaminan. Tawa sinis beberapa tamu mengiringi langkahnya pergi. Rizka berdiri kaku, menatap ke arah tamu-tamu yang kini sibuk berbisik, menatapnya seolah ia aib. Air matanya akhirnya jatuh. Tapi di antara air mata itu, ada sesuatu yang lain, sebuah keteguhan yang perlahan muncul di matanya. Ia menatap Dimas, tersenyum getir, lalu berbisik pelan. "Tak apa, Mas, aku sudah terbiasa diremehkan." Usai acara, sisa luka. Setelah pesta bubar, gedung yang tadi ramai kini sunyi. Hanya sisa bunga yang berserakan di lantai dan aroma dupa yang masih mengambang di udara. Rizka duduk di kursi pelaminan, masih dengan gaun pengantinnya, menatap kosong ke depan. Dimas mendekat, memegang tangannya lembut. "Maaf, Rizka. Aku nggak nyangka ibu bakal segitu kejamnya." Rizka menatapnya, tersenyum lemah. "Mas, aku nggak apa-apa. Aku cuma sedih. Bukan karena dihina, tapi karena aku nggak bisa bikin ibu bangga. Aku cuma ingin diterima, bukan dipuji." Dimas menatap wajah istrinya lama, lalu berjanji. "Percayalah, Riz. Aku akan buktikan ke ibu kalau kamu adalah pilihan terbaik dalam hidupku." Namun di lubuk hati Rizka, ada perasaan lain yang diam-diam tumbuh, sebuah tekad. Bahwa ia tidak akan membalas dengan amarah, tapi dengan bukti. Bukti bahwa martabat seorang wanita tidak bisa diukur dari masa lalunya. Rumah sederhana di pinggiran kota itu tampak hangat dari luar, tapi di dalamnya, Rizka menjalani hari-hari yang berat. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Dimas, lalu membersihkan rumah kecil mereka. Tidak ada pelayan, tidak ada kemewahan, hanya mereka berdua dan cinta yang berusaha tetap berdiri. Namun di balik senyum lembut Rizka setiap pagi, Dimas tahu ada bayangan kelam yang masih membekas di mata istrinya. Kadang Rizka diam terlalu lama di depan jendela, menatap jauh keluar, seperti sedang berbicara dengan masa lalunya. Suatu pagi, ketika Dimas hendak berangkat kerja, ia mendapati Rizka sedang melipat gaun pengantin yang sudah dibersihkan. Wajahnya tenang, tapi matanya sembab. "Kamu masih mikirin kejadian itu, ya?" tanya Dimas pelan. Rizka menggeleng, tersenyum lemah. "Bukan mikirin, Mas. Cuma belajar menerima. Kadang, luka nggak bisa hilang begitu aja, tapi bisa kita rawat supaya nggak membusuk." Dimas memeluknya erat. Ia tahu, di balik kelembutan itu, istrinya menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Kekuatan yang ia sendiri belum sepenuhnya mengerti. Suara dari masa lalu. Sore itu, Rizka duduk di teras sambil menulis sesuatu di buku catatannya. Angin lembut berhembus, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Ia mencatat ide, menggambar sketsa, menghitung angka, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan sejak pernikahan pertamanya berakhir. Di dalam buku itu, tertulis logo kecil di pojok bawah halaman. Arcorp. Ya, dulu sebelum hidupnya berantakan, Rizka pernah menjadi asisten desain interior di Arcorp, salah satu perusahaan arsitektur terbesar di Jakarta. Namun setelah perceraian dan fitnah dari mantan suaminya, ia dipecat tanpa penjelasan, kehilangan segalanya. Kini, dengan tangan yang sedikit gemetar, Rizka menulis satu kalimat di bawah halaman kosong. "Aku akan kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan." Dan tanpa ia sadari, semesta mulai menjawab niat tulusnya itu dengan cara yang tidak pernah ia duga. Pertemuan tak sengaja. Keesokan harinya,
Rizka menemani Dimas membeli bahan bangunan untuk toko kecil yang baru mereka rintis. Saat berjalan di area pameran desain interior di mall, langkahnya terhenti di depan stand bertuliskan besar, Arcorp, Exclusive Modern Living Design. Wajahnya memucat seketika. Itu nama perusahaan lamanya. Di sana, ia melihat seorang wanita muda tengah berbicara dengan supervisor pameran. Saat mata mereka bertemu, wanita itu terkejut. Rizka? Rizka Adiningrat? Serunya tak percaya. Rizka tertegun. Sinta. Mereka berpelukan erat. Sinta adalah rekan kerja lama, sahabat yang dulu berusaha membela Rizka ketika ia difitnah, tapi gagal melawan kekuasaan orang dalam kantor yang menjatuhkannya. Aku kira kamu udah pergi dari Jakarta, ucap Sinta. Rizka tersenyum getir. Aku sempat pergi dari semuanya. Tapi mungkin waktunya balik lagi. Sinta menatapnya penuh simpati, tapi juga kekaguman. Kamu masih sama kayak dulu, Riz. Tetap punya mata tajam yang bisa lihat keindahan di mana orang lain cuma lihat tembok kosong. Rizka tertawa kecil. Kamu masih suka lebay. Namun sebelum mereka berpisah, Sinta berbisik. Minggu depan Arcorp buka cabang baru. Katanya, pemiliknya sekarang beda. Bukan lagi Pak Adi yang dulu kamu kenal. Katanya, yang sekarang, lebih misterius. Tapi katanya pernah mengamati semua karyawan lama lewat laporan pribadi. Rizka mengernyit. Mengamati. Sinta mengangguk serius. Ya. Dan aku dengar, dia sedang cari satu orang, yang dulu pernah dipecat tanpa alasan. Katanya, dia ingin menebus kesalahan perusahaan. Hujan turun perlahan sore itu, membasahi halaman sebuah rumah besar yang dulu terasa begitu menakutkan bagi Rizka. Di sanalah, hanya beberapa minggu lalu, ia berdiri di pelaminan, bukan dengan rasa bahagia, melainkan dengan luka yang tak kasat mata. Di sanalah, di depan ratusan tamu, ia dihinakan habis-habisan oleh mertua yang seharusnya menyambutnya dengan kasih. Kini, mobil hitam elegan milik Arcorp berhenti di depan gerbang rumah itu. Dari dalam, Rizka keluar dengan langkah pelan tapi mantap. Ia tak lagi mengenakan gaun sederhana seperti dulu. Hari ini, ia tampil dalam setelan formal berwarna biru tua, dengan lambang kecil Arcorp di pinjasnya, simbol posisi barunya sebagai partner desain eksekutif perusahaan yang kini menjadi sorotan nasional. Sinta, asistennya yang setia, menatap dari belakang. Kamu yakin mau datang sendiri, Riz? Rizka menatap gerbang rumah itu, tersenyum tipis. Aku nggak datang untuk membalas, Sin. Aku datang untuk menutup bab lama dalam hidupku. Langkahnya menembus halaman rumah yang pernah menjadi saksi air matanya. Dari dalam rumah terdengar suara langkah tergesa, pintu terbuka, dan sosok yang tak asing muncul, Bu Lela. Wajahnya terlihat pucat, mata sembab, seolah tak tidur berhari-hari. Begitu melihat Rizka berdiri di depan, ia membeku. Rizka? Suaranya bergetar. Kamu, datang ke sini. Rizka menunduk sopan, suaranya lembut tapi tegas. Iya, Bu. Saya datang bukan untuk menuntut apapun. Hanya ingin mengembalikan beberapa dokumen yang masih atas nama saya dan Ardi, suami saya. Ia mengeluarkan map dari tasnya, lalu menyerahkannya. Saya sudah menandatangani pembatalan kerja sama properti yang dulu atas nama keluarga ibu. Mulai hari ini, semua kerjasama akan langsung diurus pihak legal Arcorp. Bu Lela menatap map itu dengan tangan gemetar. Jadi, Arcorp sekarang di bawah kendalimu. Rizka mengangguk perlahan. Saya hanya salah satu pemegang saham dan rekan kerja Bapak Reihan. Tapi iya, semua proyek pengembangan di kota ini berada di bawah tanggung jawab kami. Hening sesaat. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Bu Lela menatap Rizka lama, seolah sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Saya nggak tahu harus bicara apa. Nak Rizka. Suaranya mulai parau. Waktu itu, saya terlalu terbawa emosi. Saya pikir kamu hanya perempuan yang ingin numpang hidup dari anak saya. Saya nggak tahu kalau kamu, selama ini. Rizka menatap wanita tua itu, tak dengan amarah, tapi dengan mata teduh. Ibu nggak perlu minta maaf kalau memang belum siap. Saya sudah memaafkan semuanya sejak lama. Bahkan sebelum ibu sempat menyesal.
Karena saya sadar, setiap orang menilai dari apa yang mereka lihat, dan dulu, saya memang tampak tidak berharga. Bu Lela menunduk, air mata mulai jatuh. Kamu terlalu baik, Rizka. Saya bahkan gak pantas kamu panggil ibu. Rizka tersenyum, langkahnya mendekat. Ia menyentuh tangan wanita itu lembut. Justru karena ibu sempat menyakiti saya belajar untuk lebih kuat. Kalau waktu itu ibu gak hina saya, mungkin saya gak akan berdiri sejauh ini. Jadi, terima kasih, Bu. Karena lewat luka dari ibu, saya belajar menjadi diri saya sekarang. Kata-kata itu membuat Bu Lela menangis tanpa suara. Wanita yang dulu selalu berdiri dengan kepala tinggi kini terisak di depan perempuan yang pernah ia rendahkan. Dunia berputar, tapi tidak dengan kebencian, melainkan dengan pelajaran. Dari balik ruang tamu, Ardi, suami Rizka, muncul dengan wajah penuh rasa bersalah. Rizka, kamu benar-benar datang. Rizka menatapnya sebentar. Tenang. Aku datang bukan untuk mengungkit masa lalu, Ardi. Aku cuma ingin menyerahkan semua yang masih jadi tanggung jawabku. Setelah ini, aku nggak akan ganggu kehidupan kalian. Ardi menunduk, suaranya serak. Kamu tetap lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal. Rizka hanya tersenyum kecil. Kekuatan bukan soal siapa yang menangis paling sedikit, tapi siapa yang tetap bisa tersenyum meski sudah dihancurkan. Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Setiap langkahnya terasa ringan, seperti beban lama yang akhirnya ia letakkan untuk selamanya. Di belakang, Bu Lela masih menangis. Tapi kini bukan karena penyesalan, melainkan karena sadar, wanita yang dulu ia hina adalah contoh sejati dari kehormatan dan kebesaran hati. Ketika mobil Rizka menjauh, langit mulai cerah. Sinar matahari menembus awan tipis, memantul di kaca mobilnya. Sinta menoleh ke arah Rizka. Kamu nggak sedih, Riz? Rizka menatap langit sambil tersenyum. Sedih itu kalau aku masih berharap mereka menyesal. Tapi hari ini, aku cuma bersyukur, karena akhirnya, aku bisa berdamai dengan masa lalu. Di kaca spion, bayangan rumah besar itu semakin kecil, lalu menghilang di balik jalan. Namun di hati Rizka, bab itu sudah tertutup dengan damai, bukan karena pembalasan, tapi karena maaf yang lebih kuat dari dendam. Dan di suatu tempat dalam diri Bu Lela, air mata yang jatuh sore itu menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Sekaligus doa agar suatu hari, ia bisa menjadi wanita sebaik menantunya yang dulu ia hina. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Angin pagi di gedung tinggi Arkorp berhembus lembut, membawa aroma kopi hangat dan semangat baru. Rizka duduk di ruang kerjanya yang dikelilingi jendela kaca besar. Dari lantai 28, kota tampak hidup, mobil berlalu lalang, manusia sibuk mengejar waktu, dan di antara hiruk-pikuk itu, Rizka menatap dunia dengan damai. Hari ini bukan hari biasa. Arkorp mengadakan program sosial besar untuk anak-anak yatim dan perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan rumah tangga, proyek yang menjadi gagasan pribadi Rizka sendiri. Di atas spanduk besar tertulis, Hope Reborn Project, karena setiap luka pantas mendapat kesembuhan. Di tengah kesibukan timnya, Sinta, sang asisten yang setia sejak awal, masuk membawa beberapa berkas. Rizka, tamu dari Gubernur Ardi sudah tiba. Dan ada seseorang lagi yang ingin bertemu langsung denganmu. Rizka mengangkat wajahnya, tersenyum. Biarkan mereka masuk, Sin. Tak lama kemudian, dua sosok masuk ke ruangan. Yang pertama adalah Gubernur Ardi, ayah dari Ardi, suami Rizka yang kini sudah resmi bercerai. Wajahnya menunjukkan rasa segan dan kagum. Di belakangnya, berjalan pelan Bu Lela. Tidak dengan perhiasan mencolok seperti dulu, melainkan dengan kebaya sederhana berwarna krem dan wajah yang tampak menua dalam penyesalan. Ruangan itu mendadak hening. Beberapa staf yang menyadari siapa yang datang menatap dengan tatapan bingung, antara ingin tahu dan tak percaya. Gubernur Ardi berbicara lebih dulu. Bu Rizka, suaranya bergetar. Saya datang bukan sebagai pejabat, tapi sebagai orang tua. Saya berutang maaf atas apa yang keluarga saya pernah lakukan padamu. Rizka bangkit dari kursinya, menghampiri dengan senyum lembut. Pak Gubernur, tidak perlu begitu. Semua sudah berlalu. Namun Bu Lela tiba-tiba menunduk dalam,
suaranya pelan tapi penuh haru. Saya nggak pernah tidur tenang sejak hari itu, Nak Rizka. Setiap kali saya ingat bagaimana saya memperlakukan kamu, saya merasa hancur. Tapi saya terlalu malu untuk datang. Ia menahan tangis. Saya tahu saya nggak pantas dimaafkan. Tapi hari ini, saya cuma ingin bilang, terima kasih. Karena meskipun saya menyakiti kamu nggak pernah membalas sedikit pun. Sinta menghampiri dan berkata pelan. Kamu tahu, Riz, kalau dulu kamu mau membalas, nggak ada yang bisa nyalahin kamu. Rizka tersenyum, menatap langit yang perlahan memerah. Tapi kalau aku membalas, aku nggak akan sampai sejauh ini. Aku memilih untuk sembuh, bukan menang. Di bawah sana, Bu Lela melangkah keluar gedung sambil menatap langit yang sama. Dalam hati, ia berdoa lirih, agar suatu hari bisa menjadi setegar dan seikhlas Rizka. Dan di antara cahaya senja itu, kisah mereka berakhir bukan dengan kebencian, melainkan dengan pengampunan yang menenangkan jiwa. Karena kadang balasan terbaik bukan membuat orang lain menunduk dalam malu, tapi membuat diri sendiri berdiri lebih tinggi, dengan hati yang tetap penuh kasih.